Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Jemaat Kekasih Kristus, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di gedung Gereja Ephrata dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga bagi warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan tayangan langsung. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini, Pendeta Sasi MTH. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Adventus 2, petugas yang melayani dari lingkungan pelayanan 2. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon doa bagi warga jemaat kita yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Diberitahukan pelaksanaan ibadah di gereja juga ditayangkan secara langsung di kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Ephrata pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk menjadi panduan ibadah bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Apabila ada warga jemaat yang tidak dapat mengikuti siaran pada waktu tayangan langsung tersebut, rekaman tayangan ibadah tersebut tersedia di halaman Facebook GKI Bukit Hindu dan kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Ephrata Palangkaraya. Bagi warga jemaat yang telah beribadah di rumah, kolekte persembahan dan persembahan lainnya yang dibagikan melalui amplop ke tiap-tiap keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu setiap hari kerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi warga jemaat yang beribadah di gereja, kolekte atau persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu depan masuk. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sasi MTH, Ketua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, tim pelaksana gugus tugas COVID-19 Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu, tim musik, tim multimedia, dan semua yang melaksanakan tugas dengan baik pada hari ini. Diberitahukan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah perayaan Natal GKI Bukit Hindu tahun 2020 secara daring atau virtual di kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Ephrata. Mari kita tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tenang, diam di rumah dan keluar bila hanya ada keperluan yang mendesak, menetapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada seperti menggunakan masker dengan benar, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah bagi sebagian warga jemaat sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan untuk kita semua bersama-sama dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 dalam rangka adaptasi di era kehidupan baru. Dengan keyakinan bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membersihkan diri kita untuk masuk ibadah. Shalom, salam bagimu saudaraku sekalian. Hari ini kita menyambut dengan semarak sukacita Hari Raya Advent yang kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Saudaraku, Advent yang kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu ini lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dan menyiapkan segenap hati dan cinta kita demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Kristus Yesus di Bethlehem telah jauh dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Sebab Allah berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala." Demikian tertulis dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama.
Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga telah lahir di hati kita. Karena itu, wahai saudaraku, marilah dengan segala kerendahan hati saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan hidup kita. Kita sambut kedatangan Kristus Sang Raja. Kita pujikan Gita dari Kidung Jemaat 91 ayat 1 sampai yang ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Kita masuk dalam potong dansa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Nas pembimbing, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dapuramu lapangkanlah, Kidung Jemaat 87 ayat 1-2, kita pujikan dengan sukacita. Dapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmatlah kuasanya, mahkotanya kekal kudus, keretanya lemah lembut, beranilah keruh besar, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Mari kita semua berdiri, kita mengaku dosa dan kita dengarkan berita anugerah. Dalam masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat, kita berada dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk tetap saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih kita. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cintanya yang mula-mula. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memomoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan dan kegagalan dalam hidup kami. Ternyata yang kami lakukan untuk mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup
seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Akan tetapi mempraktekannya dalam kehidupan yang nyata bukanlah hal yang mudah. Untuk itu Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil nama-Mu dalam setiap pergumulan hidupnya. Betapa banyak umat yang menendang campur tangan-Mu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadamu, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama kami. Sungguh kami ingin dibaharui dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kosong-kosong bagaimana kita sambut Kidung Jemaat 85 1-2. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sion menaburkan remah di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu lah kiranya tanganmu Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini kita tiba pada pembacaan Alkitab. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa memohon pembimbingan Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang termulia yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Engkau Maha Pengasih dan Pemurah. Engkau telah penuhi segala kebutuhan kami, jasmani dan rohani. Engkau menyediakan sumur yang tak pernah kering bagi dahaga hati kami, yaitu firman-Mu yang tak berkesudahan. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dimampukan mengerti isi dari segala perkataan-Mu.
Kiranya Roh Kudus juga diam mendiami hati kami, agar kami tunduk dan takluk pada setiap perintah-Mu. Dan kiranya Yesus Kristus, Firman Allah yang hidup, Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, Raja dari segala raja, Sang Penasihat yang agung, Raja damai, dan Guru dari Galilea itu berkenan membimbing kami dalam kebenaran. Amin. Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE terambil dari bagian kedua pada kitab Yesaya, yaitu pada pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, itu tentang berita kelepasan yang berbunyi demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput yang menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Pendeta Sasi MTH, kami berikan kesempatan bagi kita semua untuk mendengarkan pujian dari saudara kita Ariansen. Sambutlah dia. Kami persilakan.
Tak dapat ku bayangkan betapa bahagia hatiku telah lahir di Bethlehem, seorang anak manusia. Dia turun ke bumi, lahir dari darah Maria, untuk menebus dosa manusia. Hai manusia, sambut Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Hai manusia, nyanyikanlah hidung yang indah bagi dirinya. Buka hatimu, sambutlah Dia di dalam kehidupanmu. Dia turun ke bumi, lahir dari darah Maria, untuk menebus dosa manusia. Hai manusia, sambut Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Hai manusia, nyanyikanlah hidung yang indah bagi dirinya. Buka hatimu, sambutlah Dia di dalam kehidupanmu. Hai manusia, sambut Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Hai manusia, nyanyikanlah hidung yang indah bagi dirinya. Buka hatimu, sambutlah Dia di dalam kehidupanmu. Buka hatimu, sambutlah Dia di dalam kehidupanmu. Buka hatimu, sambutlah Dia di dalam kehidupanmu. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita
membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya didasarkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkau senantiasa menyediakan firman-Mu untuk menjadi panduan perjalanan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Dan saat ini bersama sekalian jemaat-Mu, kami akan membaca dan mendengarkannya. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mampu memahami maksud-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami bertumbuh bersama menjadi anak Tuhan yang penuh dengan cinta kasih dan senantiasa setia kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali kita pada Minggu Advent kedua tahun 2020 ini. Pada minggu ini ditandai dengan lilin kedua sudah dinyalakan dan disaksikan oleh kita sekalian. Tentu ini memiliki arti penting mengingatkan kita semua, orang-orang percaya, untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati kita, cinta, kasih demi menyambut kedatangan Yesus. Dan dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8 ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, bahwa di sini Markus mengawali Injilnya
dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya. Nah, sudah kita dengarkan tadi, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan seterusnya. Nah, itu yang pertama kita lihat. Dan tentu ada pertanyaan mengapa itu diungkapkan. Apa hubungan Yohanes Pembaptis ini dengan nubuat tersebut? Ya. Kemudian yang kedua, bahwa pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Apa hubungannya dengan karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus? Itu kita menangkap dari Markus ini. Dan yang ketiga, bahwa selain melakukan baptisan, Yohanes Pembaptis berkhotbah atau menyampaikan khotbah. Apa isi berita yang dikhotbahkan dan apa yang dikatakannya tentang Yesus? 3 hal ini jemaat Tuhan yang tentunya membawa kita untuk memahami maksud Advent kedua pada tahun 2020 ini. Jemaat Tuhan, dari ketiga hal itu tadi membawa kita untuk mengingat bahwa Allah memberikan keselamatan kepada manusia melalui Yesus Kristus, tentu saja melalui kehidupannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya. Dengan hal-hal tersebut, karya keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan Yesus. Perjalanan kehidupan Yesus inilah yang diungkapkan oleh Markus dalam bentuk Injil di bagian ini. Dan tentu saja ada maksud yang luar biasa indah di dalamnya, yang membawa kita untuk menghayati Advent kedua, yang tentu di dalamnya ada 2 hal juga. Persiapan kita dalam menanti kedatangan kembali Yesus Kristus, dan juga menyambut Natal di tahun 2020 ini. Seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah, dalam nas ini yang menjadi pokok penting yang saya ambil untuk perenungan kita. Pada saat ini, pada masa ini, pada waktu ini, kita semua, baik jemaat Tuhan maupun saya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyongsong dan menyambut kedua hal itu tadi, kedatangan kedua dan perayaan Natal di tahun ini. Kalau perayaan Natal sungguh berbeda dari tahun-tahun yang telah lalu atau tahun-tahun lalu. Di tahun ini banyak gereja yang tidak merayakan Natal dan tidak melaksanakan perayaan Natal itu secara tatap muka.
Tentu ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Sesuatu yang mungkin saja di hati kita, aduh, Natal tahun ini tidak terasa dan tidak ada maknanya, seolah-olah seperti itu. Tetapi dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita ditantang jemaat Tuhan untuk tetap menghayati Natal itu di tahun ini. Kita memberi makna Natal itu di tahun ini. Dan ini perlu persiapan diri kita masing-masing untuk melakukan, mengikuti sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Kristus kembali itu juga tidak kalah penting dibandingkan dengan memperingati Natal di tahun ini. Apa pesan Yohanes Pembaptis? Katanya, bertobatlah. Makna pertobatan adalah berbalik. Berbalik yang dimaksud adalah meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan menuju arah yang berlawanan, yaitu arah yang terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini tentu menyangkut hal menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat dari hukuman dosa saja, melainkan sebagai Tuhan atas kehidupan kita satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Pertobatan merupakan keputusan yang kita lakukan dengan sukarela, tanpa paksaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada zamannya, ketika banyak sekali orang-orang pada zamannya yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis mengingatkan agar orang banyak kembali kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah mereka lakukan. Kita lakukan dengan sukarela. Kalau kita tidak melakukan pertobatan ini dengan sukarela, maka tidak akan berdampak apa-apa untuk kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa pertobatan ini terus disuarakan kepada kita? Karena pertobatan itu adalah buah dari iman kita kepada Tuhan. Buah dari iman. Buah pertobatan sejati dalam Galatia itu dengan jelas diungkapkan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23, yaitu untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita yang menjadikan Yesus Kristus itu pusat kehidupan akan sungguh-sungguh
mempraktekkan buah roh ini. Ya. Dan orang-orang yang melaksanakan, mempraktekkan buah roh ini dalam hidupnya, mencerminkan orang tersebut melakukan atau menjalani dan memberi diri bertobat. Berbalik, kalau dulu kita tidak mengasihi menjadi mengasihi, dulu kita hilang sukacita kita, sekarang harus bersukacita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan walaupun sepanjang tahun 2020 hampir di penghujung ini, kita sebagai orang-orang percaya sangat jarang sekali beribadah di gereja. Ya. Karena ada aturan-aturan tertentu di masa pandemi ini yang sungguh-sungguh mengingatkan kita. Apa bentuk pertobatan kita? Apakah kita harus melawan protokol kesehatan? Sedangkan pemerintah juga majelis sinode senantiasa mengingatkan kepada kita untuk banyak hal. Orang yang bertobat, ya salah satunya ya ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh-sungguh memegang akan protokol itu. 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu tetap. Ini untuk kepentingan kita bersama. Karena itu di tahun ini kita tidak melaksanakan perayaan Natal dengan tatap muka, tapi tidak mengurangi makna Natal kita, lebih-lebih persiapan kita di Advent kedua tahun ini. Karena perayaan Natal itu sering kita manfaatkan dengan sesuatu yang keliru. Yesus yang sebenarnya Mesias yang utama dalam perayaan Natal itu sering tertutupi. Dan sekarang waktunya bagi kita bahwa kita mengingat, kita jangan mengambil panggung orang lain seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis salah satu orang besar, tapi ada yang terbesar lagi dikatakan. Dan ini menjadi pembelajaran yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup kita. Bentuk pertobatan kita saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kita di tahun ini ditantang untuk itu. Kita mengisinya dengan terus mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah dengan baik. Ya, kita percaya bahwa kita akan mampu melewati semuanya ini bentuk dari iman kita. Jadi bukan berarti kalau kita cuman bisa perayaan Natal di rumah pada saatnya, ya nggak ada artinya gitu. Jadi ini jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini kita boleh renungkan dalam hidup kita sehingga kita tetap bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dan percaya penuh bahwa melalui seruan yang disampaikan oleh Yohanes ini kita sungguh-sungguh memohon pengurapan Tuhan untuk dapat mempraktekannya dengan baik sehingga sungguh-sungguh persiapan kita menanti kedatangan kembali Yesus Kristus itu dan juga menyambut Natal di tahun ini. Kita menyambutnya dengan penuh cinta, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dan
senantiasa memberi diri dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, yang mengajak kami untuk terus bertobat dan senantiasa bergantung kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Kami menanti akan kedatangan-Mu kembali dan menyambut Natal di tahun ini. Biarlah diwarnai dengan penuh sukacita, kebahagiaan, walaupun dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Kami percaya bahwa sukacita boleh kami miliki bersama. Terlebih ya Bapa, pada saat ini kami memohon kesehatan, kekuatan Engkau terus berikan bagi kami. Pandemi yang mengganggu kesehatan manusia di dunia ini kiranya mampu kami hadapi, bahkan kamu mampu melewatinya karena pertolongan yang datang daripada Tuhan. Berkati mereka yang terkena dampak atas pandemi ini. Biarlah oleh pengasihan Tuhan mereka memiliki kekuatan yang penuh kebergantungan hanya kepada Tuhan. Juga tim medis ya Bapa di surga yang senantiasa berhadapan dengan pandemi ini, dengan virus ini. Tolong ya Tuhan agar mereka tetap dalam keadaan sehat dan kuat, mampu menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya oleh karena kasih Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2020 ini, dan secara khusus di Kalimantan Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Biarlah oleh pengasihan-Mu Bapa, Engkau menetapkan dan menentukan yang terbaik yang menjadi pemimpin Kalimantan Tengah ini. Kami masyarakat Kalimantan Tengah boleh memberi dukungan kami dengan memberi suara kami di TPS pada tanggal 9 Desember ini, di TPS kami masing-masing. Bentuk kami juga mau ambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Biarlah pemimpin yang terbaik, yang menurut kehendak Tuhan, itulah yang terpilih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Juga ya Tuhan, para pelayan gereja-Mu, pendeta, vikaris, penatua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan menolong kami untuk menjadi alat di tangan. Demikian juga untuk generasi kami mohon berkat-Mu agar mereka tetap dapat meraih masa depan mereka, berjuang untuk masa depan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya uluran tangan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka mendapatkan kekuatan dan kepulihan yang bersumber dari Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Mohon berkat-Mu bagi janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang sudah menjalani masa purna tugas mereka masing-masing,
dan juga mereka yang masih aktif di pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami semua agar tetap menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kami percaya bahwa sumber kebahagiaan sukacita asalnya daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan itu bagi mereka sekalian. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini juga sepenuhnya kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, baik jemaat yang beribadah di gereja ini maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah dalam kuasa Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan, kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hanya takut kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami siap menjalani hari kehidupan kami minggu ini bersama dengan Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah setia mengajarkan kami berdoa. Kami naikkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita semua berdiri sekalian dengan orang percaya dari segala masa dan tempat, dan dari hati dan mulut kita, dan dengan sikap teguh sempurna kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini tibalah kita pada kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, dan sebagai penyesuaian kita terhadap masa pandemi COVID-19, persembahan syukur nanti dapat Bapak dan Ibu sampaikan bagi Bapak Ibu yang berada dalam gedung gereja ini. Ketika pulang, di depan Bapak Ibu, di depan gedung gereja telah tersedia kotak-kotak persembahan, dan persembahan dapat dimasukkan ke situ. Bagi saudara Bapak Ibu yang berada di rumah, dapat menyerahkan persembahannya, dan nanti akan bersama-sama diiring oleh jemaat untuk menyanyikan lagu persembahan. Sebelum persembahan, kita dengarkan nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 60 ayat yang ke-6b. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, mulailah Engkau atas segala ilah. Masyhur dan dahsyatlah kiranya segala perbuatanmu di bumi seperti di sorga. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dengan segenap berkat yang Engkau beri, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih atas sukacita, pun kami berterima kasih atas segala duka cita. Kami bersorak dan memuji nama-Mu dalam setiap waktu, dan menggaungkan kita atas kebesaran-Mu. Dalam ketika ini kami hendak menyerahkan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan berkenan dan tidak memalingkan muka daripada kami.
namun terimalah kami dengan segala apa yang kami miliki, tubuh, jiwa, harta, dan kepandaian yang ada. Semua itu hanya daripada-Mu, ya Tuhan. Sungguh maha kuasa Engkau, ya Allah kami, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 115 ayat pertama dan yang kedua, dan pada ayat yang kedua saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersiap menerima berkat Tuhan. Berlutut di palungan-Mu, ya Yesus sembah hidup. Ku bawa persembahanku yang memang milikku. Hatiku dan jiwaku, seluruh isi hidupku, padamu berkenan. Dahulu dari lahirku, Kau Yesus sudah lahir, dan ku terpilih oleh-Mu, meski ku belum jadi. Kau sudah mengasihiku, dan Kau relakan diri-Mu supaya ku miliki. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.